Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Lagi kita edis. Nah, ini menarik ini judulnya Nabi suka nyontek. Ya, tahu aja. Tahu dia. Ini adalah malam edis. Malam ini adalah malam yang naas bagimu kalau itu tema yang kau bawa. Oke. Jadi menurutmu mana jantungmu dia mulai pegang hidung. Kalau orang belajar psikologi seseorang kalau pegang hidung, pegang kuping, tingkahnya udah sudah panik loh. Baru datang kamu sudah panik. Sekali gitu, ya. Abu, santai dulu Edis. Tadi kita tenang dulu. Tenang dulu ini. Tenang dulu. Coba bilang dulu, Abu, gini, bilang dulu tenang. Coba, tenang bilang. Jangan kau ajarkan bebek berenang, ya. Nggak usah aja ngomong tenang aja, nggak bisa tenang. Lama di gunung, turun gunung dulu. Jangan takut, kalau udah takut. Kamu ngomong tenang aja nggak bisa, ngomong tenang aja, tenang. Oke, Abu. Kita mulai ya diskusi kita ya. Mau kita mulai diskusi kita? Baik. Siap. Silakan. Jadi apa pendapat kamu soal Nabi suka nyontek? Silakan. Itu menarik pertanyaan kamu, Edis, ya kan? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu dasarnya itu apa. Ketika seseorang menuduh itu buktinya apa? Menyontek. Siapa saksinya? Sebentar, saya tanya dulu. Siapa saksinya ketika dia contek? Kitab milik siapa yang dia ambil ketika dia mencontek? Jenis pena apa yang dia guna? Jam berapa peristiwa itu terjadi? Di rumah siapa itu terjadi? Itu harus jelas. Yang namanya jangan terjadi fitnah. Kalau itu kamu tidak bisa membuktikan, itu namanya fitnah. Tahun berapa peristiwa pencontekan itu terjadi? Di rumah siapa? Hari apa? Itu harus jelas. Biar nggak timbul fitnah di antara kita, kan begitu? Baik, terima kasih. Baik. Oke, jadi pertama-tama saya ini kan berbicara soal Nabi suka nyontek. Apakah Anda merasa bahwa Nabi Anda suka nyontek? Kalau saya sih tidak. Kameramu ngadep ke depan, kau jangan panik. Enggak. Kamu merasa nggak bahwa nabimu itu suka nyontek? Tidak. Karena kamu kan sudah ngomong tadi. Saya boleh ngomong nggak? Boleh gantian saya ngomong? Baik. Kalau seandainya ada literasi yang mengatakan bahwa Muhammad suka nyontek, apakah kamu akan meninggalkan dia? Karena percuma nanti kalau dia terbukti suka nyontek, kamu masih ini juga. Oke, siap. Jika ada literasi yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu suka nyontek, apakah saya akan menerima dia sebagai Nabi atau saya meninggalkan dia sebagai Nabi? Kan begitu pertanyaanmu. Pertanyaan saya, dari siapakah literasi itu? Kamu sudah mulai gila. Sebentar, gini. Sebentar, saya omongan pendekat. Percuma saya memberitahu kamu kalau misalnya kamu tetap sama. Untuk apa? Ya, kan harus jelas dulu. Literasi yang diambil itu dari siapa? Kalau dari pendekar jelas semua. Gini. Kalau misalnya literasi itu ada di dalam internal agamamu, apakah kamu masih tetap akan mengikuti Nabi yang suka nyontek? Kita harus lihat dulu. Ya, mulai berbelit-belit. Jawab singkat pertanyaan saya. Kalau nanti saya buktikan dari literasimu sendiri, apakah kamu masih tetap mengikuti Nabi yang suka nyontek? Oke, kalau itu data valid, nanti jelas detail semua saya akan meninggalkan Islam. Kalau kamu mampu menunjukkan bukti. Pegang omongannya ya. Pegang omongannya. Siap. Baik.
Saya balikan dulu kamera saya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Sabar, saya balik dulu kamera Bapak saya. pelur nanti data yang kau bawa. Coba silakan baca itu. Silakan baca itu. Coba dari Ibnu Abbas, Nabi SAW coba biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang coba di atas kanan coba. Coba baca lagi. Nabi biasa apa? Biasa apa? Nabi biasa apa? Coba semuanya dulu. Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Coba ini Pak, ini tergantung. Nabi biasa baca lagi. Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Sebentar, Nabi biasa apa? Di antara kita coba. Coba kau baca. Nabi biasa apa? Oke. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bisa meniru. Mana mencontek di situ? Meniru. Mana mencontek? Macet. Nabi biasa apa? Itu meniru bukan mencontek. Yang kamu bilang mencontek. Meniru sama mencontek bedanya apa? Coba kamu buka definisi Meniru sama mencontek bedanya apa? Apa bedanya meniru sama mencontek? Coba definisi meniru. Coba. Berat saudara-saudara. Apa? Berat Kamu ini. contek. Berat ini saudara-saudara. Kalau Abu Hanifah ini jangankan Edi, pendeta aja berat. Ya kau tidur di bawah sana lah. Ngapain kau di sini? Ya tidur kau di bawah sana. Oh, sungguh nekat ya ternyata. Herman saya. Kenapa begini? Itu kan meniru, bukan mencontek. Berat. Emang bedanya meniru sama mencontek apa? Gimana? Kita kena pembatasan lagi. Your life is not eligible for recommendation and restriction because you are that you are condemned them. Karena katanya backgroundnya penistaan. berat. Backgroundnya katanya penistaan agama. Bayangin loh teman-teman, backgroundnya bisa penistaan agama. Sungguh nekat yang nyata ini. Bentar, kita rungkatin bentar. Pokoknya laporin, rungkatin, mulai lagi. Laporin, rungkatin, mulai lagi sampai capek mereka kita bikin. ya, begitu ya. Teman-teman, ini jangan pindah. Saya matikan sebentar, langsung saya live. Hanya 1 menit saja ya, 1 menit. Hanya 1 menit saja ya, 1 menit. Ini, benarkah Rasulullah lahir dalam keadaan dikhitan? Ini dijawab oleh Ustadz dan ini adalah website konsultasi syariah, ya. Nah, apakah benar Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan? Hadis-hadis berkaitan masalah ini memang banyak, tapi semuanya lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, sedangkan dia perawi yang tertuduh dusta. Hadisnya dusta, teman-teman. Hadis Muhammad pernah sunat itu dusta. Nih, ya. An-Nafi bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati Allahi an-nawlitu. Ini pernah dibawa oleh Yusuf PI. Diskusi sama saya kuliti habis-habis, mantok dia di situ, nggak ada datanya. Hadis lemah, hadis palsu. Jadi pelanggaran. Berat ini teman-teman. Oke. Nabi tukang nyontek langsung kena pelanggaran. Nampaknya pegawai TikToknya sudah disusupi oleh kadrun-kadrunan. Yuk kita santai-santai saja lah ya, siarannya nyantai saja. Bentar ya. Baru saja belum ada 10 menit, udah pelanggaran. Balik dulu kamera saya. Iya. Kalau dengan mereka ini, kenapa mereka suka begitu ya?
Kencengin dulu lah tap-tap layarnya dulu guys. Iya ini, kalau banyak yang cuma nonton saja tidak tap-tap layar, tidak. Jadi sama mereka langsung dianggap pelanggaran. Ya. Yuk. Lapor, sikit-sikit lapor. Kalah debat lapor. Makasih Bang Hadi Saputra, terima kasih. Saya heran ini. Sikit-sikit pelanggaran, pelanggaran sikit-sikit. Oke, kita kasih naik ada Nurwanto. Mana dari Nurwanto? Ya, Nurwanto. Selamat malam, Saudara Nurwanto. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi yang suka nyontek? Nah. Silakan. Ya kan? Belajar kah, Bang Edis? Kalau nyontek, belajar kah? Apakah Anda tahu bahwa Nabi suka nyontek? Maksudnya nyontek gimana, Bang Edis? Iya, niru, ngikut-ngikut begitu loh. Ada ahli kitab gini, dia ngikut. Ada orang Wayudi tidak makan babi, dia ngikut. Gitu loh, contohnya suka-suka niru-niru begitu. Masa begitu niru, Bang Edis? Memang begitu niru kah? Lah, ya niru gimana? Gimana sih? Oke, saya kasih tunjuk aja hadisnya ya. Biar kita tidak Ya, fitnah. Oke, baik. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, silakan dibaca. Sebentar. Silakan dibaca. Kenapa, Bang Edis? Baca kah? Iya, masa dipelototinnya dibaca. Silakan. Dari Kecil siapa? betul tulisannya. Saya aja kelihatan walaupun Kecil saya pakai kacamata kok. Dari Ibnu Artinya Abbas. kah? Ya ngapain kalau nggak diartikan? Biasa. Kalau nggak diartikan cuma orang Arab doang yang nggak tahu gimana. Coba ayo silakan. Biasa Dari meniru Ibnu. orang-orang dari kitab. Oke, dari Ibnu Biasa Abbas meniru betul. orang-orang dari kitab. Dari Ibnu Ya. Abbas bahwasanya Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Betul. Jangan shock. Biasa. Tenangkan diri dulu, Ayo. Bahwasanya Nabi biasa meniru, betul. Ketutupan itu ketutupan gift itu Pak Bang Edis. Baiklah, saya akan ini kan lah dari sini. Aduh, berat ini saudara-saudara ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya ketik dulu di sini di Google supaya nanti tidak dibilang fitnah ya. Baik. Boleh, Bang. Dari Ibnu Abbas bisa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Nah, itu kelihatan. Iya, pelan-pelan ini Bang Edis sambil ngeliatin akan ketutupan itu. Baik. Saya akan bacakan, kita akan tunjukkannya. Oke, kita akan rambut mereka terlihat sementara. Itu udah sampai situ aja kah Bang Edis kata-katanya? Enggak ke bawah enggak ada? Iya, nanti saya bacakan dulu, sabar. Saya tunjukkan dulu nih, balik kamera. Oke, kelihatan ya Bang ya? Kelihatan? Iya, ada. Oke. Iya. Oke. Apakah saya yang mengarang-arang hadis ini? Ya, Saya enggak, atau bukan? Ini Sahih Bukhari, nomornya Sahih Bukhari, sebentar. Sahih Bukhari nomor, aduh ini gimana cara ngilangin ini nih?
59117. Nah, apa dikatakan di sini? Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, berarti kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Nabi meniru orang-orang dari kitab, betul? Betul tidak? Iya. Nanti Nah, saya berarti betul. Berarti betul tidak Nabi suka niru? Betul tidak Nabi suka niru-niru? bisa menurut orang yang tidak berita. Iya, nanti saya akan Nabi memang suka meniru-niru. Betul. Betul. pasti ada tanggapannya lagi tuh, Bang Edis. Tanggapannya bagaimana lagi? Pasti ada ya, nanti pasti ada jawabannya dari hadis itu. Nanti saya akan buka lagi di hadis Sahih Bukhari 591 itu. Nanti ada jawabannya pasti di situ. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Nabi suka meniru? Ya kalau meniru yang baik nggak apa-apa sih, Bang Edis. Oke, baik. Sekarang Muhammad pernah berkata dalam hadis yang lain. Nah, di dalam hadis yang lain saya tunjukkan lagi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sebentar. Saya nggak bisa bertanya, Bang Edis ya. Sebentar, sabar. Nanti boleh tanya. Saya ditanyai terus ya. Oke. Sementara ada hadis lain mengatakan begini. Nah, ya kan? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Betul. Betul. Nah, sementara di hadis yang lain Muhammad berkata bahwasanya Muhammad biasa meniru orang-orang dari ahli kitab. Betul. Ya tadi itu hadis sahih ya. Iya sahih atuh, kumaha. Aduh berat ini teman-teman. Ya. Sulit kalau udah begini nih. Karena kita tuh ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Nah itu Bang Edis, ada 4 hadis kan, hadis sahih, hasan, dan doif gitu maksudnya. Aduh baiklah. Kita buka ya. Apakah hadis ini, hadis 5917 ini itu adalah sahih? Bentar. Aduh. Memang susah saudara-saudara ini ya. Hadis-hadisnya ya. Aku mau tanya nih Bang Edis, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi kita kelarin dulu satu ini. Ini saja belum kelar, bagaimana? Ya boleh deh, lanjutin. 5971 itu hadisnya, sebentar. Bukhari 5971. Bukhari 5971. Kalau hadis Bukhari itu sahih, saya tahu kalau hadis Bukhari itu sahih Bang Edis. Kalau yang selanjutnya tadi, maksudnya yang kedua. Iya, berarti kamu sudah mengakui bahwa hadis ini sahih? Yang hadis Bukhari itu sahih. Yang kedua tadi, apa tadi itu hadis apa tadi? Yang ini loh. Nih, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Itu hadis dari? Ya, itu hadis sangat terkenal. Itu hadis sangat terkenal, gak usah ditanya lagi Bukhari apa Muslim. Aduh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan dari mereka. Aduh, bahkan ini nih, saya lihat videonya nih. Berat benar memang mereka ini ya teman-teman ya. Susah. Jadi poinnya apa? Bang Edis poinnya? Poinnya adalah bagaimana mungkin, sebentar, saya balik dulu di dalam kamera saya. Balikin dulu kamera saya ya. Beratnya teman-teman. Bagaimana mungkin Anda mengikuti Nabi yang satu sisi dia berkata, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan daripada kaum tersebut, tapi di sisi lain dia suka niru kaum tersebut. Berarti ini namanya senjata makan tuan. Gimana sih Anda ini? Betul nggak yang saya bilang? Anda bilang begini, betul. Kalian kalau kalian ngikut-ngikutin, kalau kalian niru-niru atau memirip-miripkan diri kalian dengan orang itu, maka dengan orang misalnya siapa? Misal A, maka kamu termasuk golongan dari si A. Betul? Tetapi di detik yang sama saya suka niru-niru A. Makanya saya bilang, kenapa kamu mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Susah ini. Silakan. Saya mau nanya atau saya tanggapi dulu nih? Ya tanggapi dulu itunya, belum juga kelar itu. Ya, Seharusnya oke. dari situ kamu sudah murtad. Ya
silakan. Oke, saya tanggapin. Selama dia mau mengikutin atau Anda bilang tadi menyontek, selama itu dalam hal-hal kebaikan itu nggak apa-apa Bang Edis, hal-hal kebaikan gitu loh. Kan bagus kalau dalam hal-hal kebaikan gitu. Tidak ada di situ dalam hal-hal kebaikan. Pokoknya dikatakan Nabi biasa meniru apa yang dilakukan oleh ahli kitab dalam hal tidak ada wahyu. Nggak ada di situ dikatakan dalam hal kebaikan. Ini gimana sih ngomong sama kamu nih? Aduh, mana nih? Oke, saya mau tanya gini, boleh Bang Edis? Silakan. Oh gitu. Oke. Ini andai kata Bang Edis, andai kata jika Yesus turun kedua kalinya, itu benar ya turun kedua kalinya Bang Edis ya? Akan datang kedua kalinya, tapi kamu kan mengalihkan topik kan, jadi susah ini. Bagaimana kamu mau mengikut Tuhan Yesus sementara kamu masih melekat kepada Dia yang masih pelin-pelan tadi? Sekarang saya tanya. Gini, belum selesai bertanya Bang Edis. dengar dulu. Bisakah kamu punya pacar baru sementara kamu masih punya pacar? Nah, coba. Kamu masih punya. Gini loh, kamu masih punya pacar, oke? Atau kamu masih punya istri. Bagaimana kamu bisa hatimu bisa kepada yang lain? Artinya di sini kamu sudah mendua hati. Nah, makanya kata Tuhan Yesus apa? Tidak seorang pun dapat berbakti kepada dua Tuhan. Tidak bisa seseorang itu punya dua Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan lebih mentaati yang lain ketimbang yang satunya. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana mungkin kamu mau saya bawa, mau datang kepada Tuhan Yesus sementara di hatimu yang memerintah kamu masih Dia yang pelin-pelan tadi itu. Ayo, Nurwanto. Ya, mungkin kalau langsung tiba-tiba dalam satu malam sekejap itu memang susah ya. Memang itu perkara yang ibarat kata Anda sudah bertahun-tahun mempercayai sesuatu, nggak mungkin dirubah dalam satu malam. Saya ngerti itu butuh proses. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan logikamu, menggunakan akalmu, seharusnya kamu berpikir di sini, betul nggak? Ya, saya akan pelajari pelan-pelan. Maksudnya gini Bang Edi, saya belum selesai tanya loh. Report tadi udah, boleh kan? Belum selesai. Ya, tapi yang saya utarakan tadi itu betul-betul jelas-jelas di situ adalah sebuah kemunafikan, betul? Kalau kemunafikan nggak ada sih. Yang saya jelaskan tadi. Terus kan apa itu namanya? Dia tetap menyontek, tapi dalam hal-hal baik gitu loh Bang Edi. Bukan nggak ada di situ dalam hal baik. Di situ tidak disebutkan dalam hal baik loh. Biasa meniru. Nggak dikatakan di situ dalam hal baik. Aduh, susah ini kalau kata Rudi Iskaret. Aduh, kawan. Susah. Boleh. Ya sudah lah, tadi baiklah. mau tanya lagi, tapi tanya satu. Ya udah, silakan. Kamu bertanya, silakan. Ya, tadi kan Bang Edis bilang bahwasanya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Betul ya Bang ya? Bible yang berkata demikian, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, nggak usah dipercaya, karena saya yang ngomong. Karena namanya saya yang ngomong bisa jadi tidak akurat, bisa jadi salah. Betul? Tapi kalau Alkitab yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, itu saya hanya mengutip apa kata Tuhan Yesus, bahwasanya Ia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanya lanjut lagi tentang yang tadi bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya. Ini andai kata Bang Edis, Yesus akan datang kedua kalinya. Terus dia melihat tentara Romawi itu kira-kira dia ke trauma atau enggak ya Bang Edis ya? Ya tentu tidak. Kenapa harus trauma? Tuhan Yesus itu menyerahkan. Dia tidak kabur seperti Nabi tetangga sebelah. Loh, dia kabur loh Bang. Dia kabur loh di pada Getsemani gitu yang saya ingat itu kayaknya. Kalau gini, kalau misalnya pedangnya misalnya kamu nonton pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu dilangsungkan selama 90 menit, betul? Betul. Jadi tidak mungkin kamu menyimpulkan pertandingan sepak bola ketika baru jalan 30 menit atau baru jalan 45 menit atau 50 menit. Harus kamu lihat sampai selesai. Nah, di dalam proses penyaliban memang beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir karena belum tiba waktunya. Sampai nanti tiba waktunya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sekarang telah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan.
Nah, makanya Tuhan Yesus menyerahkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak seorang pun berkuasa mengambil daripadaku. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa pula untuk menerimanya kembali. Nah, jadi jangan pertanyaanmu jangan trauma, tidak. Begitu loh. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berdoa, dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lagi pula Roma, terima kasih Bang Joko. Lagi pula Roma sekarang sudah Kristen. Nah, begitu. Jadi tentu saja ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentu prajurit-prajurit Roma itu ya udah jadi Kristen semua. Lagi mereka udah meninggal, itu gimana kamu nanya-nanya? Ada datanya itu Bang, ada datanya kan? Ada datanya. Baik, sekarang saya tanya kamu. Apakah prajurit-prajurit Roma yang menyalibkan Yesus masih hidup? Kalau ditanya masih hidup, ya jelas tidak masih hidup. Oke, jadi kedatangan yang kedua kalinya, bagaimana mungkin kamu katakan trauma melihat prajurit-prajurit Roma? Pertanyaanmu ini mengejek, gitu loh. Saya pikir tadi pertanyaanmu serius, makanya saya bilang sembuh dulu dari ngikutin orang dalam kubur. Gimana sih? Loh, kan, Nurwanto, dengar. kan andai kata loh Bang. Begini Nurwanto, ya gini. Saya ini punya pengalaman 13 tahun memberitakan kebenaran kepada kalian. Jadi saya ngerti betul. Kalau belum sembuh dari ngikutin orang dalam kubur, selamanya akan begitu. Makanya sembuh Ya, dulu, silakan. sembuh begitu. Kalau belum sembuh, pasti pertanyaanmu seperti itu. Kolornya sudah ganti belum? Trauma nggak sama prajurit Romawi? Kan itu saja pertanyaan kalian. Apakah sudah ganti Ya, dia kolor akan nangis, Tuhanmu? Bang Edi. Itu situ saja. Ya kan dia kan Pertanyaan saya begini loh. pertanyaan gini. Saya tahu selama kalian masih mengikuti orang dalam kuburan, selama itu pula kalian akan diajari kebencian dan pertanyaan-pertanyaan konyol. Nanti kalau saya balikin, kalian marah. Contoh, Edis, udah ganti belum kolor Tuhanmu? Nanti kamu saya tanya, udah ganti belum kain kafan Tuhanmu? Nggak usah diskusi begitu, Saya tanya bro. ke situ. Begini loh, kalau membuat pertanyaan, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu kalau kita diskusikan menjadi kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Kalau kamu nanya sama saya begitu, nanti saya bilang juga di akhir zaman nanti Muhammad trauma nggak sama orang yang meracun dia? Gimana? Kan begitulah, ayo kita diskusi yang baik lah. Nah, bisa nggak kita diskusi yang baik dengan dalil, dengan data, begitu? Nah, betul. Oke, Bang Edis, gini aja. Iya. Saya mungkin di bawah ada yang sudah ngantri. Nanti saya akan lanjut lagi naik lagi. Makasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama. Saya akan di bawah Terima akan kasih. lanjut. Selamat Oke, malam. makasih Semoga banyak. kau segera Ya, bertaubat ya malam. dari mengikuti Nabi yang itu. Ya, makasih. Ya, teman-teman, di dalam Alkitab itu dikatakan janganlah engkau memberikan barang berhargamu kepada BABI. Karena jamu tiaramu kepada BABI. Karena apa? Karena dia nanti akan berbalik dan mengoyak engkau. Makanya teman-teman, ya, saya nggak mengatakan bahwa metode saya ini adalah yang paling benar ya, seperti para pemegang kunci surga dan ahli doktrin. Nah, ya, gunakan metode. Cuman pengalaman saya loh teman-teman, pengalaman saya di dalam memberitakan kabar baik ini kepada mereka memang begitu. Ada satu halangan daripada mereka ketika mereka masih mengikuti yang dalam kubur itu, mereka masih terus saja begitu. Makanya disembuhin dulu yang nempel di badannya nih. Begitu loh. Ada kuasa kegelapan itu. Nah, kuasa kegelapan itulah yang berusaha kita hilangkan dulu. Ya. Oke. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Silakan di siratal mustaqim nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Siratal Mustaqim, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Islam? Islam. Oke, silakan, Bang. Silakan. Medis. Di judul Medis kan Nabi suka nyontek itu ya. Iya. Kalau di zaman Yesus dulu dia nyontek Musa nggak kira-kira? Nyontek Musa.
Enggak lah, nyontek Musa maksudnya gimana nyontek Musa? Enggak Dalam menyontek ayat ini, Musa. aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi akan membainatkan, akan membuktikan. Itu termasuk nyontek nggak dia kira-kira itu? Iya bukan nyontek itu namanya. Tuhan Yesus datang bukan sudah menjalankan. Bukan menyontek lagi, tapi sudah menjalankan, mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Pekerjaan nabi itu seperti itu. Kalau dia tidak menyontek yang sesudahnya, dia nggak bisa menjalankan tugasnya. berarti kamu sudah mengakui bahwa nabimu suka menyontek? Kalau yang benar itu, soalnya Nabi Isa itu kan datang dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Saya tidak ngomong Kalau Nabi dia Isa. Aduh, pelan-pelan dulu, Pak. Siratal mustaqim, tarik nafas dulu, Pak. Tarik nafas, hembuskan. Siap. Oke, tenang ya. Begini siratal mustaqim. Iya. Sebelum kita ke situ, apakah kamu sudah mengakui bahwa Nabi itu suka nyontek? Kalau dia tidak mencontoh Nabi sebelumnya, bagaimana dia bisa menerangkan kepada orang kafir? Dia tidak mencontek Nabi sebelumnya. Salah, bukan mencontek Nabi sebelumnya. Oke, saya balik dulu. Oke, baik, saya bikin dulu. Saya balik dulu kamera saya sebentar, Pak. Saya balikin. Biar Anda ini ngomong tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada Nabi mencontek Nabi, nggak ada. Yang ada Nabi mencontek ahli kitab. Nah, coba dibaca. Silakan dibaca. Dari Ibnu Abbas Nabi kurang jelas, bacaan aja deh, kurang jelas ya. Oke, baik, saya tampilkan saja pakai ini. Aduh. Pantesan semua kurang jelas. Pantesan selama ini Anda masih menjadi seorang muslim. Aduh, semuanya kurang jelas. Gimana? Saya mau mengislamkan kamu, Bang Edis. Baik. Kalau kamu tidak memakai Al-Quran, kamu tidak bakal benar itu. Oke, coba sekarang sudah kelihatan ya. Yang sudah berlaku. Yang sudah Makasih, berlaku makasih. itu ya udah. Oke, Melihat coba depannya. sekarang. Sedangkan Bang Edis masih mencontoh yang belakang. Oke, coba sekarang baca dari Biasa meniru orang dari baca dulu dalam semuanya. hal-hal Dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal tidak ada apa nih ketutup sama ini nih. Nah, contoh dari Allah, orang-orang. Oke, orang kesini dari dulu. kitab. Nabi biasa meniru orang-orang, betul? Yang ditiru orang-orang atau Nabi? Iya, orang-orang yang ini, Nah. orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang biasa. Sebentar, Cara yang pelan-pelan, Bang. Kalau Bang jalan salah, Siratal Mustaqim, tenang dulu, tenang. Tadi Anda Iya, berkata, iya. tadi Anda kan berusaha ingin mencari pembenaran. Yesus meniru Musa Iya, enggak? iya, Saya benar. bilang, tenang dulu, Bang. Aduh, Bang, jangan panik begitu. Bang, tenang. Udah tenang belum, Bang? Kalau belum tenang, saya belum bisa ngomong ini. Tenang, sudah? Sudah tenang? Jiwanya sudah tenang, rohnya sudah tenang? Sudah mulai macet-macet dia ini. Sudah tenang belum, Bang? Siap. Oke, perhatikan. Siap. Tadi saya bertanya, lalu Anda membalikkan argumen saya itu dengan berkata begini, Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang tidak. Tetapi for the sake of argument, Kenapa ya, tidak? sebentar dulu. Sedangkan kita ini Dulu. udah Aduh, puas kali. sebentar. Kenapa dia nggak contoh? Aduh, gimana sih ini? Kalau saya berbicara, tolong dengarkan dulu sampai kelar, biar diskusi kita enak. Siratal Mustaqim, dengerin dulu sampai saya kelar, baru nanti gantian ngomong. Boleh? Dia sudah mati-matikan ngomong. sinyal ini, Begini loh. Tadi kamu kan mengatakan bahwasanya Yesus pun mencontek Musa. Kamu bilang begitu. Oh, saya bilang tidak. Tapi saya mau mengikuti pola pikirmu dulu. Saya ikuti untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu saya mau mengikuti pikiranmu. Jadi, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Kamu tidak membandingkan sesuatu yang setara. Di sini tidak dikatakan bahwa Nabi itu meniru Nabi, tapi Nabi itu meniru orang-orang. Nih, lihat ya, perhatikan. Ya, dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Kalau nggak ada perintah dari Allah, Nabi itu biasa niru-niru dari orang-orang. Gimana Anda ini? Berarti jelaslah bahwasanya Nabi suka mencontek, betul? Betul. Jangan terdiam dong.
Betul. Kalau dia seorang nabi, kalau dia tidak mencontoh yang sebelumnya, dia tidak bisa menerangin kepada Iya, orang. tapi yang dicontoh itu bukan nabi-nabi sebelumnya, yang dicontoh itu orang-orang. Orang-orang yang dicontoh gimana? Susah. Saya jelasin dulu nih, Bang Edis. Saya jelasin dulu, Bang Edis. Bang Edis. Halo, ya. Ya, silakan. Dulu, balikin dulu kameranya, saya jelasin Ya, dulu. silakan. Di zaman Rasulullah Muhammad, zaman Rasulullah Muhammad itu udah zaman jahiliyah. Manusia sejaman Alkitab udah tidak lagi berhukum kepada Allah. Diturunkanlah Rasulullah Muhammad untuk menjelaskan kitab Taurat dan Injil itu kepada orang-orang. Iya, tapi kenapa mencontoh orang-orang Nasrani dan Wahyudi? Kenapa mencontoh mereka? Katanya mereka kafir, tapi dicontoh-contoh. Dengar dulu Bang Edis. Abang Edis ini udah datangnya terlambat. Tunggu dulu saya jelasin ini zaman Rasulullah dulu, kita jelasin ini dulu nih. Biar Bang Edis tahu, biar Bang Edis iman kepada Al-Qur'an. Soalnya kalau tidak itu, kalau Bang Edis masih memakai baju lama, Bang Edis tidak akan selamat. Aduh, malah ceramah doang. Aduh, udah saya taruh dulu. Ya, tidur dulu di bawah sana. Aduh, dia malah ceramah agama. Susah. Itu sudah jelas loh dikatakan Nabi biasa meniru orang-orang, bukan meniru Nabi, meniru orang-orang. Gimana? Oke, kita tap layar dulu lah guys, tap layar dulu. Kita ini udah berapa kali ini siaran selalu saja kena pembatas. Herman saya kurang apa ini saudara-saudara ini? Tap layar dulu guys ya. Tap layar, jangan lupa ini gabung my team ini loh, join dulu ya, join my team ini. Kita banyakin dulu love orange-nya teman-teman ya. Herman sekali dengan mereka ini. Oke, kita kasih naik ada akal cerdas. Akal cerdas. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, akal cerdas. Oh, Raja Framing. Ini kalau naik ini nggak pernah tuntas ini. Suruh nyalakan kamera, selalu saja ini ngeles saja kerjanya nih. Oke, Raja Framing, bagusin dulu sinyalmu ya. Nanti kita ini lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Ulilis shop. Silakan Ulilis. Halo Ulilis. Halo. Sorry bang, salah. Aku Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya kalau begitu ya. Kita kasih naik ada bentar. Rini Arini ya. Rini Laitri Bargon ya, silakan Laitri Bargon. Kurang jelas bagaimana ini kita bahas ini. Iya yang salib kan? Iya di base yang kita beli punya dulu nanti. Halo. Ya silakan nyalakan kamera dulu Laitri Bargon. Mau nanya aja bang. Bisakah pergi ke satu tempat begitu karena suaranya berisik sekali, ada suara anak-anak juga masuk. Ya. Bisa pergi ke tempat yang lain? Bentar ya. Ya silakan Laitri Bargon. Anda Kristen ya? Iya Kristen bang. Oke, nampak-nampaknya teman-teman Kristen. Mau nanya aja bang tentang berita. Berita apa itu? Silakan. Berita perang apa memang betul Amerika perang dengan Iran? Susah. Saya pikir tadi berita apa? Oke lah, maaf ya. Laitri Bargon saya turunkan dulu ya. Turunkan dulu ya. Teman-teman biar kalian tahu ya, yang Kristen yang seperti itu yang nonton saya itu banyak. Itu ya banyak jumlahnya.
Jadi bantulah saya teman-teman. Karena apa? Karena banyak orang-orang awam yang begitu mudahnya diombang-ambingkan. Iya, jadinya seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Franz Official. Kita lagi diskusi Nabi suka nyontek, datang-datang membahas benarkah terjadi perang. Apa dunia macam apa ini saudara-saudara? Makanya saya udah jadi. Dunia macam apa ini saudara-saudara? Ya silakan Franz. Halo Franz. Oke, baik. Ini nampaknya sinyal ya. Sinyalnya yang nggak bagus teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Ada V Queen B. Ini kayaknya V Queen B udah pernah naik kemarin. V Queen B. Ya, V Queen B, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? V Queen B. Baik, ini V Queen B ini dia berapa kali dia naik. Sebentar, kita blokir saja dulu ya. Nah, kita blokir dulu selama seminggu biar dia bikin akun baru dulu untuk nonton channel ini. Oke, kita kasih naik ada Umat Ahmad Mulia. Halo Bang Edi. Ya, silakan Umat Ahmad Mulia, nyalakan kamera Anda. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, ayo kita diskusi dengan baik. Pengen belajar boleh nggak Bang Edis? Tentu saja boleh, nyalakan kamera Anda, silakan. Kalau Anda, bagaimana? Bentar aja aku. Tapi gelap di sini nggak apa-apa kan? Ya, hidupin dulu lampunya. Kalau gelap-gelapan, dikhawatirkan Anda nanti menjadi nabi. Kalau gelap-gelapan nanti dikhawatirkan Anda menjadi nabi, dan kalau Anda menjadi nabi dikhawatirkan nanti Anda turun ayat buka celana. Ya, dibawa dulu sana. Dibawa dulu. Coba begini ya, saya bilang sama kalian. Di sini itu adalah sebuah forum diskusi agama. Kalau misalnya kalian tidak punya ilmu, tidak punya sesuatu yang mumpuni, jangan coba-coba naik, mendingan nyimak di bawah belajar gitu loh. Nanti kalau kamu naik, masalahnya apa? Masalahnya kamu justru malah mempermalukan agamamu. Kemarin-kemarin 365 hari ya, itu sudah terbukti, itu jelas. Nah sekarang coba nih kita bikin yang berbeda ya. Ini kan tahunnya sudah beda. Mari kita buat sesuatu yang baru nih. Jangan lagi lah orang-orang awam dah ya. Tapi memang saya akui sulit teman-teman. Sulit mencari orang yang ngerti. Yang banyakan itu memang orang-orang awam. Pejuang Allah. Silakan pejuang Allah. Oh, pejuang Allah ini belum bisa menyalakan kamera nih sayangnya. Anda muslim ya Bang ya? Iya Bang. Halo Bang Edis. Iya, Anda muslim tapi sayang sekali ini Anda ini belum bisa menyalakan kamera. Iya sebenarnya sih pengen diskusi, sekalian juga mau belajar sih sebenarnya sama Bang Edis sih. Iya, tapi sangat disayangkan Anda ini belum bisa menyalakan kamera. Gini saja, ini akun Anda yang asli atau akun Anda untuk karena Anda malu? Ini asli Bang, ini asli banget Bang Edis. Ya sudah, nanti kalau pengikut Anda sudah bisa menyalakan kamera baru nanti naik lagi ya. Makasih Bang Edis. Sama-sama, ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada sabar ya. Gakuru 24. Ya, Gakuru 24, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat. Salam Bang Edis. Shalom. Ini yang kemarin lagi. Ya gimana Bang?
Sehat-sehat, baik-baik Bang. Saya mau naik malam ini karena tadi pagi saya berdebat ya dengan Bang RK, si RK ya. Dia itu di tapping dia itu Tuhan Yesus punya Tuhan sama dengan bidat katanya. Nah, jadi saya bilang sama dia. Jadi saya lama di bawah, saya lama nunggu di bawah, saya perhatikan terus. Jadi di saat saya perhatikan, dia itu menyerang umat sendiri, jemaat sendiri. Artinya aku bilang sama dia, yang bermasalah sama kamu siapa sih? Katanya itu kan pernyataan Arius. Iya, Arius di mana saya bilang? Arius katanya udah mati, udah meninggal. Ya udah, tanya sama Arius, kenapa dia dulu menyatakan apa pernyataan-pernyataan seperti itu? Sekarang di zaman sekarang kamu menyalahkan siapa? Pernyataan Edis kah? Bang Edis kah? Nah, dia juga nggak mau menjawab, dia nggak mau menyebut nama Edis. Nah, jadi saya bilang sama dia, gini aja Bang Irka, kalau pernyataan Bang Edis menyinggung atau tidak sehaluan dengan kamu, silakan berdiskusi dengan Edis. Jangan kamu bidat-bidakan orang yang mau naik ke atas kamu. Apakah kamu sehaluan dengan Edis atau tidak? Bidat kau, sesat kau, sesat. Nah, itu Bang, nggak berterima di hati saya. Kita Oke lah Bang, baik begini Bang, kita mau fokus dulu lah ini Bang, fokus dulu kepada Kadrunwan dan Kadrunwati ya Bang ya, begitu ya Bang ya. Oke. Dia pikir aku nggak naik sama Edis. Aku bilang naik, aku bilang tantang Edis kalau kamu berani. Jadi malam ini untung Abang juga naikkan saya, jadi mungkin dia nonton ya saya naik di komalnya Abang Edis. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Oke Bang. Tuhan Yesus berkati ya. Saya turunkan ya. Yuk silakan yuk. Aduh, ini kok jadi kesana-sana ini gimana sih? Aduh. Teman-teman kita fokus nih, fokus. Kalau ada, ya tapi gimana ya teman-teman ya. Saya ini pengen berusaha fokus begitu, tapi banyak selalu saja begitu, ada saja begitu yang mengganggu. Bahkan saya menerima inbox. Saya itu menerima inbox beberapa pesan tentang soal katanya chat mesum. Katanya ada seorang dari Amerika chat mesum dengan ini. Apalagi ini, aduh. Ini berat saudara-saudara. Saya bilang begini loh. Yang begitu-begitu teman-teman, tinggalin aja. Nggak usah ditonton channelnya. Bila perlu diblokir. Begitu loh. Karena mereka itu senangnya jadi ngomongin yang lain. Kan ini selalu saya hindari loh, saya pengen fokus. Tapi bagaimana kalau dibiarin terus, nanti orang-orang awam seperti yang tadi nanya perang tadi itu terpengaruh. Iya, terpengaruh. Jadi saya bilang saja di sini begini. Bagi yang menuduh chat mesum, tunjukin. Kalau bisa kamu tunjukin, saya lompat dari Monas. Saya lompat. Gitu loh, betulkah itu nomor saya? Tunjukin. Gitu loh. Kok jadi saya dibawa-bawa, bagaimana ini saudara-saudara? Berat ini ya. Yang kerjanya suka memfitnah itu sudah pasti kadrun. Begitu ya. Jadi hati-hati. Kalau ada seorang mengaku apologet tapi sudah memfitnah, itu samakan saja dia dengan kadrun, udah beres ya. Itu memang kerja kadrun. Bang, saya menerima sesuatu begini. Katanya abang ada chat begitu, chat mesum begini. Mana ininya? Mana penerimanya, mana penerimanya, siapa penerimanya, kemudian siapa yang mengirim, dikirim ke siapa, begitu. Itu baru menunjukkan. Kalau cuma begitu ya gimana, kamu juga nanti saya bilang itu kamu gimana. Makanya karena saya kesel, saya bilang aja, itu chatmu sendiri tuh. Gimana. Ya silakan, kita fokus ya. Kita kasih naik, ada Maranatha. Ayo silakan Maranatha. Selamat malam, saudara Maranatha. Sekali, udah. Matikan. Sorry Bang Idris. Orang macam. Baru betul. Itu maaf. Kan? Apakah kalian mengetahui bahwasanya memang banyak orang-orang awam? Apakah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya banyak orang-orang yang tidak tahu? Itulah buktinya. Kalian kan sudah tahu.
Untuk mematikan tombol TikTok saja tidak bisa, apalagi yang lain. Gimana? Jadi bilang begini, sampaikan saja. Kalau memang itu benar, tunjukkan siapa penerimanya, siapa pengirimnya, gitu. Begitu. Jangan menjadi kadrun. Jangan mirip sama kadrun ya. Biarlah orang-orang yang kadrun itu kadrun. Kita jangan ya. Jangan. Ayo kita kasih naik, ada Dilan Dirga. Silakan Dilan Dirga. Selamat malam saudara Dilan Dirga. Selamat malam bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda Muslim? Saya Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Apa yang mau Anda bahas bang? Silakan. Tidak, maksudnya Nabi suka nyontek ini apa bang? Baik. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Oke. Oh, saya diam sebentar gini. Bang, misalnya Nabi suka nyontek. Nabi Anda ya suka nyontek. Kira-kira apakah Anda masih tetap akan ikuti? Ikuti lah bang. Kenapa? Nah, makanya percuma. Percuma bang, ya sudah. Berarti Anda suka mengikuti Nabi yang suka nyontek ya? Maksudnya nyonteknya di mana bang? Maksudnya nyonteknya di mana? Baik. Kita harus ulang dan ulang lagi teman-teman ya, karena memang penonton TikTok ini memang sangat random dan dia ini berubah-ubah teman-teman. Bahkan dalam 10 menit itu bisa jadi penontonnya itu sudah penonton baru semua, bukan 10 menit yang lalu. Nah, itulah di TikTok teman-teman, beda sama di YouTube. Ya coba Anda baca itu yang di layar, silakan. Silakan baca yang di layar. Nggak jelas bang. Oh tidak jelas, baik. Saya akan tampilkan versi yang di sini saja. Nah coba abang yang baca. Oke, baik. Yang ada nggak? Baik, di dalam Sahih Bukhari, bang, nomor 15. Artinya coba abang baca. Berarti artinya salah, bang? Arabnya baru bang baca artinya. Oh, berarti lomba baca huruf Arab kan? Nah ini harus, marilah kita membaca huruf Arab karena di dalam huruf Arab terdapat pahala. Abang aja bahasa Arab nggak pandai ya bang, artinya aja. Ya sudah bang, saya kan bukan orang Arab, saya tidak pandai. Coba silakan Anda baca dan artikan. Anda yang baca dan artikan. Abang 13 tahun belajar Islam. Saya 13 tahun belajar Islam, bukan belajar huruf Arab. Gimana sih? 13 tahun pasti pandai bahasa Arab bang. Itu siapa yang bilang orang Arab saja pinter bahasa Arab, dari Arab dia sudah lahir Arab, ternyata dia tidak lebih mengerti agama Islam daripada saya. Gimana Anda ini? Sekarang Anda saya tanya, bayi sebentar bang, sabar bang, Dilan, sebentar Dilan. Siapa lebih pinter berbahasa Arab, anak 5 tahun orang Arab asli atau Anda? Jangan terdiam. Siapa yang lebih pinter, siapa yang lebih pandai berbahasa Arab, orang yang keturunan Arab, lahir di Arab, anak Arab asli, atau Anda yang masih 5 tahun? Iya, anak Arab asli. Oke, apakah kesimpulannya dia lebih mengerti agama Islam, anak umur 5 tahun itu, daripada Anda? Karena dia bisa bahasa Arab? Apa ajaran abang pakai logika bang, bukan pakai apa ya? Iya, logikamu yang nggak nyambung. Anda berkata gini, dengar. Anda bilang sama saya, karena saya tidak bisa baca huruf Arab dan berbahasa Arab, maka kesimpulannya saya tidak ngerti agama Islam. Berarti anak kecil umur 5 tahun di Arab yang berbahasa Arab, membaca huruf Arab, pasti lebih mengerti agama Islam daripada Anda. Setuju? Enggak, yang ditanya abang. Gimana logikamu ini? Logikamu bagaimana sih? Logikamu bagaimana? Abang jangan logika abang aja, abang penggalan dia. Ya sudah, sekarang apakah artinya ini salah? Bukan artinya salah, aku coba abang baca dulu. Ya sudah, kalau artinya, kalau untuk apa kita baca huruf-huruf begini? Toh nanti kita baca terjemahan. Buat apa? Dibaca-baca huruf Arabnya itu tujuannya apa? Biar ngapa? Biar dapat pahala. Gimana? Kan artinya kan ada. Nah, kalau kecuali artinya salah, baru di situ aja nampak botol abang. Abang kata abang 13 tahun belajar Islam. Beginilah orang-orang, beginilah yang saya ajak debat itu teman-teman. Begini. Nah, berat kan? Nah, dipencet tombol lari kan?
mari dia saudara-saudara. Ini loh, kenapa sih kalian itu senang baca Arabnya? Coba baca. Kalau tidak bisa baca Arabnya, berarti terjemahannya salah. Pola pikirmu itu pola pikir apa? Aduh, berat. Ini loh, udah jelas nih. Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru. Biasa, dia itu terbiasa niru, terbiasa. Kok kamu datang ke sini mau membantah nabimu yang terbiasa niru? Oh, susah betul. Sungguh Anda itu tiada lain adalah kaum yang nekat. Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu kecuali menyuruh membaca huruf Arab. Disalah karena tidak bisa baca huruf Arab. Logika macam apa itu? Coba selama seumur-umur saya berdebat, selama seumur-umur saya diskusi, pernah nggak saya mengeluarkan satu statement, kalau Anda tidak bisa baca huruf Ibrani, kalau Anda tidak bisa baca huruf Yunani, berarti Anda salah. Logika macam apa yang kalian pelajari? Gimana sih? Udah capek itu yang nerjemahin. Apa tidak kamu hargain yang udah menerjemahin itu? Kecuali kamu ingin menunjukkan, oh ini salah terjemahannya. Bukan meniru di situ, tapi mencontek. Nah gitu. Bang Al, selamat malam Bang Al. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, malam ini saya Muslim. Baik Bang. Apakah Anda sudah mengakui bahwa Nabi Anda itu suka nyontek? Iya Pak, kalau masalah nyontek ya semua nabi kan nyontek. Kan ada juga ada ayatnya kan. Ikutilah milah Ibrahim. Itu kan nyontek itu. Kalau berarti dia sudah mengikuti. Baik. Pertanyaannya begini. Apakah Nabi itu mencontek Nabi terdahulu atau mencontek orang-orang? Ternyata Nabi tidak mencontek Nabi terdahulu. Dia mencontek orang-orang. Baik, saya tampilkan lagi kepada Anda. Oke, ya, kita perbesar. Bentar. Siapakah yang biasa ditiru oleh Nabi? Apakah orang-orang atau Nabi? Coba siapa itu? Coba dibaca di. Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang. Berarti yang ditiru orang-orang, betul? Ini sebenarnya ini perkara ini salah satunya ini contoh masalah nyisir rambut. Saya bacakan sampai habis ya. Nih. Dari Nabi bahwasanya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Orang-orang dari ahli kitab membiarkan rambut mereka terurai, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Jadi kombinasi antara orang-orang musyrik dan orang-orang dari Nasrani dan Yahudi. Makanya terciptalah agama kalian. Makanya saya bilang agama kalian tidak lain tidak bukan adalah produk gado-gado antara meniru, mencampur bumbu-bumbu Yahudi, Nasrani dan orang-orang Quraisy. Itulah produk agama kalian. Marilah kita mengakui fakta ini. Yuk jujur yuk. Mari jujur, yuk. Silakan. Iya betul. Jadi agamanya apa? Kristen apa Nasrani? Saya seorang Kristen, Mbak. Berarti bukan Nasrani dong? Iya sudah Bang, Kristen bukan Nasrani. Tapi intinya kalau Nasrani ya Nasrani jawab, kalau Kristen ya Kristen gitu. Karena orang-orang Nasrani itu tidak mengakuin Kristen loh. Ya sudah, berarti intinya Nabi meniru orang-orang tersebut. Setuju? Iya, setuju karena agama di ini loh ya. Yang kami tahu ya, Nabi Musa membawa ajaran Taurat, yaitu istilahnya pengikutnya Yahudi. Nabi Isa alaihissalam pengikutnya itu namanya Nasrani. Nah, terus Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pengikutnya ya kami Islam. Terus kalau Kristen berarti membawa ya sudah. Baik. Sebelum ke sana dulu. Sebelum ke sana artinya kamu sudah mengakui bahwa agama Islam adalah produk daripada apa yang ditiru Muhammad dari ahli kitab dan orang-orang Quraisy. Setuju? Betul. Terima kasih atas pengakuanmu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan begini. Ini jadi pertanyaan nih, saya punya background bagus nih. Yang menjadi pertanyaan sekarang,
kalian ini jahat banget. Apa jahatnya? Nih, saya kasih tunjuk. Jahatnya apa? Jahatnya kalian itu begini. Kenapa tempat orang Quraisy tawaf sambil telanjang, tempat orang Quraisy menyembah berhala, tempat orang Quraisy muter-muterin Ka'bah, kalian bilang ini adalah yang tempat yang diajarkan nabi-nabi terdahulu? Inilah fitnah yang nyata. Kenapa kalian memfitnah? Kalian memfitnah nabi-nabi di terdahulu. Nabi Abraham kalian fitnah datang ke Ka'bah. Nabi Musa kalian fitnah nyembah Allah. Kenapa kerja kalian tukang memfitnah? Itu. Coba. Silakan jawab. Silakan. Kenapa tempatnya orang Quraisy, pagan Quraisy tawaf telanjang ini, tempat mereka tadinya menyembah berhala di sini, tiba-tiba kalian sulap. Wah, inilah tempat Nabi dahulu beradu. Kenapa? Silakan. Silakan. Itu menurut apa yang terjadi sekarang ya, Edis, itu kan adanya kan di zaman kenabian dulu, yaitu zaman Nabi Ibrahim. Terus habis nggak zamannya Nabi Ibrahim itu dikuasain oleh pagan Quraisy, ya. Nah, disalahgunakan. Cerita itu muncul belakangan setelah Muhammad tidak mendapatkan simpati dari orang Yahudi dan Nasrani. Coba dengarkan saya. Menurut Anda, sebentar. Menurut Anda, tenang dulu. Bang Al, biar enak kita diskusi. Ini, nggak apa-apa. Begini. Menurut Anda, Muhammad Oke, baiklah. Apakah Muhammad tahu sejak awal bahwa tempat ini adalah tempat yang didirikan menjadi tempat penyembahan daripada Tuhan yang benar? Ya tahu. Kalau begitu, kenapa dia pada waktu awal-awal dia malah tidak berkiblat ke sini tadinya? Kiblatnya tadinya malah ke Yerusalem. Gimana? Iya, ke Baitul Maqdis karena perintah Tuhan. Di mana ada pertama kali disuruh perintah kiblatnya ke Yerusalem? Nggak ada. Gimana sih? Coba tunjukkan kepada saya. Ya Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Yerusalem. Nggak ada. Tiba-tiba saja gini loh, karena Muhammad ini kan dikatakan, sebentar dulu bro, tenang, kalau saya ngomong tenang dulu. Menurut hadis yang tadi, Muhammad dikatakan sementara kan yang lebih mengerti kan orang Islam. Kalau nanti saya tanya sejarah Kristen, biar kamu yang menceritakan. Oke, baik. Sekarang begini. Oke, begini. Menurut sejarah Islam, Muhammad suka niru-niru orang Yahudi dan Nasrani nggak? Iya, tapi nggak niru orang Kristen kan? Oke, baik. Dia suka meniru orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh Muhammad berkiblat ke Yerusalem? Kalau udah dikatakan ikutilah milah Ibrahim, berarti kan keseluruhan pekerjaan Ibrahim harus diikuti. Oke, berarti tadinya yang diketahui oleh Muhammad, tadinya yang diketahui oleh umat, bahwasanya mengikuti milah Ibrahim itu, tempatnya itu adalah di Yerusalem, betul? Betul. Nah, kenapa tiba-tiba dirubah jadi ke sini? Apa? Kan bukan tiba-tiba, setelah Isra Mi'raj. Iya, kenapa kok tidak sejak awal? Kenapa kok diganti kiblatnya? Gimana? Justru inilah yang menjadi kecurigaan. Makanya begini. Jadi sebenarnya kalian harus akui bahwa agama Islam itu adalah merupakan kombinasi daripada ajaran-ajaran orang-orang Quraisy dicampur dengan ajaran-ajaran terdahulu, diklaim meneruskan ajaran terdahulu. Betul? Gimana? Misalnya begini ya. Agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu disebut agama samawi, agama yang turun dari langit. Agama Islam itu kesinambungan dari agama Nasrani. Agama Nasrani kesinambungan dari agama Yahudi. Jadi Islam ini letaknya penyempurnaan. Terus landasannya Kristen itu di mana? Coba, apakah dia yang disempurnakan apa? Yang disempurnakan apa? Bukan disempurnakan, dirubah-rubah dan diganti. Gimana? Disempurnakan, bukan disempurnakan bro, diganti-ganti, dirubah-rubah, itu yang benar. Contoh, tadinya bait Tuhan sebentar. Tadinya bait Tuhan di Yerusalem. Tadinya bait Tuhan itu ada di Baitul Maqdis, lalu diganti jadi di Arab. Nah itu. Coba, apakah sejak awal kiblatnya orang Islam adalah ini?
Bukan masalah kiblat, Edi. Maksudnya kamu bilang diganti. Sampai sekarang orang Islam itu istilahnya Masjid Al-Aqsa itu istilahnya tempat suci bagi umat Islam, umat Nasrani dan Coba, umat Yahudi. siapa umat Islam yang sholat yang kiblatnya ke Masjid Al-Aqsa? Kiblat itu di tempat yang dimuliakan. Gimana susah. Oke, gini saja lah. Intinya kamu sudah mengakui. Oke, sekarang kamu akui nggak bahwa tempat ini tadinya adalah tempat orang Quraisy tawaf sambil telanjang? Tempatnya itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, lalu dikuasain oleh kaum Quraisy, lalu direbut kembali oleh Muhammad. Oke. Itu yang Apakah kamu tahu bahwa tempat ini dipakai oleh orang-orang Quraisy tawaf sambil telanjang? Tahu. Oke. Jadi kenapa tempat orang Quraisy tawaf sambil telanjang ini malah dipakai sama umat Muslim beribadah? Kan diaktifkan kembali apa penggunaan yang semulanya. Dipoles gitu. Dipoles dan dirubah. Gitu loh. Oke, jadi kamu sudah mengakui sebentar. Jadi kamu sudah mengakui bahwa tempat ini sudah dipoles, dirubah sedemikian rupa. Oke. Sekarang aku kasih pertanyaan ke kamu, kan kamu ahlul kitab, ahli. Nah, sudah kapok dia ya. Sudah, silakan. Kamu nanya balik sama saya. Silakan, tanya balik, silakan. Pertanyaanmu apa? Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Nah, di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Ada buktinya nggak? Di dalam Injil, di dalam Lukas, Matius, Markus, Lukas ada. Lalu yang di Damaskus itu, yang ada istilahnya di Damaskus itu bukan Yohanes Pembaptis itu. Yang sekarang yang di Damaskus. Kenapa di Damaskus? Itu kan ada istilahnya museum di situ Yohanes Pembaptis. Dan bahkan tempat-tempat pembaptisannya masih ada. Itu bukan, bukan asli. Kenapa itu? Kenapa? Bukan asli. Teman-teman, tolonglah teman-teman kirim saya paramek dulu teman-teman. Gimana ini teman-teman? Sakit kepala, saya ini pening. Gimana teman-teman? Aduh. Saya pikir dia punya pertanyaan apa? Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana dengan Damaskus? Kenapa nggak kamu tanya? Lalu bagaimana dengan Pasar Jatinegara gitu? Gimana sih? Berat ini saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Conan. Ya silakan Conan. Silakan nyalakan kamera Anda Conan. Ya, Conan, apakah Anda seorang Muslim? Siap, omong. Enggak, bukan agama Muslim kan. Oh, Kristen, Protestan, Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Mau menyampaikan semoga Bang Edis tetap semangat dalam memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus selalu memberkati Bang Edis. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja, Bang. Minta maaf tidak bisa menyalakan kamera, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, saya turunkan ya, Bang ya. Teman-teman sekalian, ini saya sedang mengadakan forum diskusi lintas agama, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong bagi teman-teman yang Kristen, berikanlah kesempatan dulu nih kepada yang mau mendebat saya nih soal isu yang kita angkat sekarang ya. Kalaupun teman-teman ada sesuatu yang sangat penting banget barulah naik. Tapi kalau hanya sekedar saya mendukung Bang, saya mendukung, ya tap-tap layar saja dong. Dukungannya itu tap-tap layar, bagikan itu. Ya. Makanya saya harus iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, cara mensupport Dedis TV itu adalah 1. Tap-tap layar, kemudian memfollow akun saya yang asli. Jangan memfollow akun yang bodong, akun yang palsu, karena di luaran sana itu banyak sekali akun-akun palsu. Begitu ya. Follow akun yang asli. Teman-teman juga kalau ada berkat bisa memberikan gift. Juga teman-teman bisa mensupport secara finansial. Itu kalau memang teman-teman mau mensupport ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mensupport secara finansial, saya sudah sediakan ini teman-teman, tempatnya, bagaimana cara teman-teman mau mensupport. Kalau teman-teman mau mensupport, benar-benar mau mensupport, teman-teman juga bisa mensupport tap-tap layar, bagikan, bisa gift, bisa juga support secara finansial tuh yang ada di layar. Itu baru mensupport. Begitu. Kalau teman-teman datang terus bilang semangat bang, kan bisa di kolom komentar.
Nanti terganggu acara kita. Kalau semua datang ngomong semangat gimana? Kita nggak jadi diskusi teman-teman. Nanti cuma datang semangat bang, saya mendukungmu, semangat bang, semangat. Terus datang lagi, bang, semangat bang, saya mendukung. Teman-teman, saya tidak mengecilkan ataupun saya tidak menerima orang yang ngomong gitu. Saya terima, cuma nanti kalau datang semua begitu, acara kita cuma jadi begitu. Karena yang mau ngomong begitu banyak, yang mau ngomong semangat bang itu banyak sekali. Nanti kalau semuanya begitu, acara kita seharian cuma begitu. Oh ya teman-teman ya. Kalau mau mensupport, betul-betul mensupport, seperti yang saya bilang tadi ya. Mari kita kembali ke diskusi yang awal. Jadi teman-teman silahkan, kalau teman-teman mau benar-benar berdiskusi, mensupport, biarkan, kasih ya mereka-mereka itu naik. Kenapa? Karena mereka-mereka ini tuh kerjanya itu ya, entah di tukang niru-niru, tukang jiplak, pokoknya selalu mensabotasenya dengan cara-cara yang demikian. Gitu loh. Contohnya kayak orang ini. Ya kan? Apa dikatakan? Saya cinta Yesus karena saya Muslim. Nah, ini salah satu trik-trik murahan. Ya, salah satu trik-trik murahan mereka itu seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sartono. Ya, kakak Sartono. Kenapa Zuma? Mau diskusi? Zuma kenapa? Mau diskusi? Kenapa dengan Zuma? Diatur saja waktunya. Dia nggak berani tuh ke sini. Saya yang tempat dia. Berani nggak dia naikkan? Gitu. Ya silakan. Sartono, TSP. Sabar dulu. Ya. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Nah, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Oh, boleh, bentar. Pembatasan terus kita nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Jangan gelap-gelapan bang ya. Kalau gelap-gelapan nanti takutnya Anda jadi nabi. Gelap bang. Iya, Anda gelap. Nah, gitu. Ya, silakan Pak. Islam ya. Islam full, 100%. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa tadi tuh soal Nabi yang nyontek apa ya tadi ya soalnya ya? Oke, baik. Kita tampilkan bahwasanya Nabi suka mencontek atau biasa dia itu mencontek, bukan hal yang tabu, memang udah biasa gitu. Apakah Anda setuju bahwasanya memang Nabi itu gimana? Saya nggak setuju lah. Baik, saya tunjukkan hadisnya, mau? Boleh. Baik, kita tampilkan ya bahwasanya Nabi memang suka meniru. Baik. Hadis nomor berapa itu, Dis? Baik, di dalam Sahih Bukhari 5917. Sahih Bukhari 5917. Kalau nomornya itu nomor hadis itu nggak ada yang sama. 517 itu nanti bisa beda-beda itu. Nanti ada tentang daun lah, tentang ini. Isinya aja. Isinya di sini dikatakan dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Orang-orang dari kitab membiarkan rambut mereka terurai, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Nah, di sini sudah ada kan kata-kata bahwasanya Nabi itu biasa niru orang-orang, betul? Iya, ada kata-kata seperti itu. Saya dengar. Oke, berarti Anda akui tidak bahwa Nabi memang suka meniru? Kalau soal suka meniru, kayaknya saya nggak setuju. Berarti ini bohong nih, Nabi biasa meniru ini?
Kalau yang namanya hadis itu kadang-kadang suka ditiru orang, suka Nah, dimainin. inilah susah ini kalau udah begini. Makanya saya bilang teman-teman, dikasih hadisnya punya mereka, yang disalah-salahin kita. Ya udah Bang, yang aslinya gimana yuk? Yang aslinya gimana? Yang aslinya gimana Bang? Saya nggak menjalankan kamu, kita kan yang namanya berbeda pendapat kan nggak apa-apa kan? Oke Bang, tapi kan hadis ini jelas Bang, Sahih Al-Bukhari 5917. Apakah Sahih Bukhari ini berisi kebohongan? Meninggal dunia. Kalau hadis itu biasa suka ditiru orang, jadi nggak disalah-salahkan gitu loh. Jadi yang benar gimana Bang sesungguhnya? Hadis itu bohong atau benar? Bisa dibilang bohong, bukan bohong. Dia tuh bukan hadis yang sebenarnya. Bohong tapi bohong, bukan tapi bohong. Saya pusing loh gimana. Gini, simpel dulu. Apakah hadis Bukhari tadi yang mengatakan bahwa Muhammad suka atau biasa meniru itu adalah hadis yang bohong atau hadis yang benar? Saya ragu dengan hadis itu. Perlu dilacak ulang itu, Dis. Dengan kalimat itu. Saya ragu. Berarti menurut Anda bohong? Berarti menurut Anda bohong? Perlu dilacak ulang. Saya tidak berarti bohong. Saya tidak berani mengatakan itu bohong. Nah, makanya saya bilang tadi Bang, janganlah kemari jika ilmumu belum mumpuni. Kan sudah saya bilang tadi Bang. Yang namanya hadis itu perlu dilacak, Dis. Kan nggak semua hadis itu benar. Iya, makanya saya tanya, apakah kamu mengatakan bahwa hadis itu adalah bohong? Boleh saya katakan itu bohong. Bohong. Makanya saya bilang Bang, sesungguhnya hadis itu harus dibuang ke tong sampah. Kenapa harus dibuang ke tong sampah? Karena Anda sendiri ngomong bohong. Gimana sih Pak? Bang, sekarang begini. Bang, sebentar Bang, saya tanya Anda. Apakah Anda mau anak Anda mengkonsumsi berita bohong? Mau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Apakah Anda mau teman keluarga Anda mengkonsumsi berita bohong? Nggak boleh. Maka tepat tidak saya katakan bahwa berita bohong tersebut harus dibuang ke tong sampah? Boleh dibuang tong sampah itu. Iya, makanya ayo katakan kepada saya, yuk. Saya seorang muslim, yuk. Saya seorang muslim. Oh, nggak bisa. Susah. Ini kalau udah begini udah berat ini, berat. Nggak boleh memaksakan seperti itu. Bang, saya bukan memaksakan Bang ini loh. Saya itu menagih konsistensi Anda dalam berbicara. Kalau Anda jadi orang sudah berbelit-belit begini, Bang, ngapain kita lanjutin ngomong? Aduh, gimana sih? Saya sudah mencoba untuk mengikuti alur Anda nih. Ya nggak? Tapi sepertinya Anda ini mau lari gitu loh. Kok mau lari? Enggak seperti itu. Gitu loh. Kenapa harus memaksa gitu loh? Loh, ya Anda kan tadi sudah bilang, apakah Anda mau teman, keluarga, saudara mengkonsumsi berita bohong? Anda bilang tidak mau. Kalau begitu berita bohong tersebut harus dibuang ke tong sampah. Setuju? Anda bilang setuju. Maka kesimpulannya, menurut Anda, kitab Sahih Bukhari tadi, nomor sekian tadi, harus dibuang ke tong sampah. Setuju? Boleh dibuang kitabnya, tapi itu yang tadi, hadis yang tadi. Oke, baik ya, coba sekarang bilang. Saya muslim. Saya muslim. Kalau seperti itu, dia nggak bilang begitu lah. Itu namanya ikrar. Anda harus berikrar. Anda harus punya keberanian untuk mengikrarkan kebenaran. Karena apa? Kalau dibiar-biarin itu ada di dalam Sahih Bukhari itu, dibaca orang, nanti akhirnya ada terus yang menyerang Anda. Apa itu memang benar atau tidak? Gimana? Kan itu. Apakah itu benar ada atau tidak di Sahih Bukhari itu? Soal apa kalimat itu kan gitu. Perlu dilacak ulang kan? Jadi menurutmu ini orang ini ngarang-ngarang sendiri, aslinya nggak ada ini? Bisa dikatakan gitu, bisa ngarang dia. Astagfirullahaladzim. Ini lah makanya saya bilang, yang bikin kalian, yang disalahin saya. Gimana sih? Ini ada banyak sekali loh, bukan cuma satu, dua. Aduh, gimana sih? Aduh, berat sekali kalian ini, aduh. Ini loh sudah jelas sekali loh ayat ini berbunyi nih. Itu mah nggak anu. Nih, kurang berkualitas itu. Nih, kita lihat nih. Ini pakai ini ya, nih AI itu sudah mengumpulkan informasi-informasi nih. Perhatikan.
Berdasarkan hadis Bukhari nomor 5917 dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad awalnya ya membiarkan rambutnya terurai, sama seperti ahli kitab Yahudi Nasrani, dalam hal yang tidak ada perintahnya dari Allah. Berbeda dengan kaum musyrik yang membelah rambutnya, kemudian Nabi mengubah kebiasaannya tersebut dengan membelah rambutnya, menyisir atau membelah tengah. Tadinya Muhammad itu ya, dia itu rambutnya, potongan rambutnya sama terurai seperti ahli kitab, karena dikatakan dia itu biasanya memang niru-niru ahli kitab. Aduh, gimana Anda ini? Saya tidak bohong nih loh, ketik sendiri. Ini sumbernya ada nih loh, nih Sahih Bukhari itu loh. Kok Anda bilang tidak ada di Sahih Bukhari? Gimana sih Anda ini? Ayo, apakah Anda masih mau membantah bahwa memang hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari? Kalau Sahih Bukhari, kalau yang namanya hadis itu perlu dilacak ulang. Kalau ini menurut saya saya nggak berani mengatakan itu benar atau tidak. Itu saya Nah, terus ngapain ke sini? Sartono, kan sudah saya bilang, wahai kaum muslimin wal muslimat, dan janganlah kalian nekat untuk naik ke Edis TV jikalau kalian tidak memiliki ilmu, dan sesungguhnya orang-orang yang naik ke Edis TV itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Coba, menurut Al-Quran, bolehkah seseorang berkata jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya? Saya tunjukin ayatnya. Makanya saya jadi gurunya mereka. Harusnya saya udah kalian hire loh, sudah kalian pekerjakan saya ini jadi ustadz. Biar saya gajian dulu dari kalian ini. Sebentar, saya tunjukkan ayat di dalam Al-Quran ya. Bentar, sabar. Saya tunjukkan ya. Tadi saya ngomong apa tadi? Lupa saya mau ngomong apa tadi. Jadi lupa saya kan. Teman-teman, apa tadi yang mau saya katakan? Lupa saya. Hadis. Bukan, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mengatakan janganlah mengatakan jika Anda tidak memiliki pengetahuan ya. Nih. Apa itu? Sebentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Ada Quran di situ, Bang? Ada. Oke, coba tolong dibacakan Al-Isra ayat 36. Ayat 36. Silakan dibaca. Walak takfu. Artinya saja, Pak. Kalau dibaca Arabnya, nanti Abang masih jadi orang Islam terus. Selama Anda masih baca Arabnya, Anda jadi Islam terus nanti. Coba baca artinya. Baca artinya. Engkau mengikuti sesuatu, benar. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Isra ayat 36 lah. 36. Isra ayat 36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Oke, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Gimana? Apa hubungannya? Tadi kan Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentangnya. Anda sudah nggak tahu masalahnya, tapi Anda tetap ngomong, betul? Tadi, sebentar. Anda naik ke sini, Anda tidak tahu. Anda mengatakan ketidaktahuan, kan? Betul tidak? Nah, makanya... Ya, lalu kalau Anda tidak punya pengetahuan, kenapa Anda nekat ke sini datang? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu sedang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena apa yang akan, karena nih saya bacakan ya. Karena sesungguhnya, nih sebentar. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Setuju? Setuju. Nah, kenapa Anda nekat kalau begitu? Nah, silakan. Karena sama hadis. Gimana? Kalau hadis dengan Quran itu bukan. Kalau hadis itu masih bisa ditiru-tiru. Masih banyak orang menjiplak-jiplak juga, mengisikan.
Bahkan di surat itu banyak itu. Ya Saya tidak Tuhan, mau masih nekat Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan. Padahal tadi Anda sudah bilang saya tidak tahu soal perkara itu. Tapi kenapa Anda maksa ngomong lagi? Udah dibilang nggak tahu, masih aja maksa ngomong. Susah. Begini saja. Kamu begini, bro. Anda memang sesungguhnya mengikuti teladan dari Muhammad. Karena Muhammad itu, dia ngomong sesuatu, udah tahu dia nggak punya pengetahuan tentangnya. Pernah dengar berita, pernah suatu waktu, Muhammad pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia melihat adanya para petani-petani kurma, itu mereka sedang menggabungkan benang sari dan putih itu. Mereka tempel-tempelkan itu. Supaya apa? Supaya berbuah banyak. Ketika Muhammad melihat hal tersebut, Muhammad berkata kepada para sahabatnya, apa yang mereka kerjakan itu? Lalu dikatakanlah, sesungguhnya mereka sedang menggabungkan benang sari dan putih supaya menghasilkan banyak buah. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka kerjakan itu tidak ada gunanya, tidak berfaedah itu. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, itu akan tetap baik-baik saja. Karena Nabi ngomong, maka umat seolah-olah mendengar Allah berbicara. Karena apa? Karena kalau Nabi berbicara, tidak berdasarkan hawa nafsunya. Karena kalau Nabi berbicara, yang disampaikan itu pastilah wahyu dari Allah. Makanya umat langsung meninggalkan praktek itu. Praktek menggabungkan benang sari dan putih itu. Ditinggalkan. Nah, suatu waktu, tahun berikutnya, datanglah lagi Muhammad ke tempat yang sama, dilihatlah pohon kurma mereka gagal panen. Lalu bertanya-tanyalah Muhammad, apa gerangan yang terjadi kepada pohon kurma kalian? Mereka dengan santunnya menjawab, ya Nabi, wahai Nabi, bukankah engkau yang mengatakan bahwa kalau kami perbuat begitu itu tidak ada gunanya, anfaedah, nggak berguna? Maka kami tinggalkanlah. Lalu Nabi Muhammad ngeles dengan kata-kata, sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nabi macam apa itu? Gimana? Loh, bukankah dikatakan jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya? Ini Muhammad sudah tidak punya ilmu, dia komentar-komentar. Bukankah tertulis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sementara di sini dikatakan apa? Orang malah taat kepada Muhammad, malah sial. Coba silakan, apa jawabanmu? Silakan. Ya, itu kan cuma cerita, gitu. Nggak ada sejarahnya itu. Astagfirullah. Saya tampilkan lagi hadisnya. Memang mereka ini apapun kita ngomong pokoknya jawabannya simple. Ya itu kan cuma bohong-bohong. Tampilkan. Aduh, benar-benar baik. Aduh. Saya tampilkan ya kepada kalian ya. Memang kalian ini sungguh luar biasa mengingkari kenyataan ini. Perhatikan, ini website Islam. Jangan dibilang ini website Kristen ya. Nanti saya lagi yang dituduh lagi nih. Apa nama websitenya? Websitenya itu adalah islami.co. Ya. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Ini sudah diakui nih judulnya. Muhammad tuh salah. Enggak usah dibela-bela. Orang salah dibela-bela. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurmanya. Mengawinkan pohon kurma itu maksudnya menggabung benang sari dan putih itu. Nah, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Lalu beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4358. Lalu saya bohongnya di mana?
makanya saya katakan, kalian mengikuti Nabi, jangan-jangan nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, itu kan cuma pendapat saya. Oh gimana, hati-hati loh, nanti di akhir zaman, di yaumil akhir kalian berbondong-bondong, wahai Nabi, kenapa tidak seperti yang kau katakan dulu waktu di dunia? Sesungguhnya itu hanyalah pendapat saya saja. Gimana anda ini? Yuk, coba, apakah saya bohong-bohong? Atau memang hadis itu memang betul-betul ada? Coba, silakan. Sekali lagi hadis, kalau namanya hadis, itu perlu dilacak. Apa itu memang benar atau tidak? Itu kalau hadis, kalau menurut berarti hadis itu bohong? Saya nggak mengatakan itu bohong atau tidak. Karena itu ada jawabanmu masih sama dengan yang tadi. Kalau begitu hadis itu nggak tahu. Ya sudah, kalau tidak punya ilmu jangan lanjut. Bilang saja begini, Maha Guru, untuk kali ini Maha Guru, saya mengaku saya tidak tahu dan saya memberikan kesempatan kepada ustadz. Gitu dong. Jangan maksa aja di sini. Betul. Betul. Kalau hadis itu perlu saya lacak. Apa ada benar atau tidak? Kan tadi menurut Anda hadis itu benar atau salah? Beda. Itulah hadis. Menurut hadis itu benar atau salah? Tidak sama. Enggak, menurut hadis yang tertulis di situ itu, hadis itu benar atau salah? Saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak sebelum saya melacak dulu. Ya sudah, apakah Anda mau lanjut ngomong atau Anda Quran? Iya, seharusnya Anda berkata dari kepada Al-Quran, saya. coba. Susah. Bawa dulu saja lah ya, aduh. Memang berat ini. Sulit teman-teman, berat ini kayak begini nih. Bagaimana sih teman-teman? Janganlah kalian, nafsu kalian itu terlalu besar sementara ilmu kalian tidak mumpuni. Kenapa sih kalian itu tidak merendahkan, tidak kalian itu coba nih bersikaplah kalian itu coba mengakui gitu loh. Berat sekali. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Silakan Aki Priyadi. Sehat Bang. Puji Tuhan sehat. Anda Muslim ya? Siap. Oke. Koin dulu. Kayak RK. Anda kayak RK loh. Minta uang. Gimana? Koin dulu. Anda sudah menyimak dari tadi? Ya. Ya, apa tanggapan Anda? Silakan. Tapi koin dulu. Bodat memang ini. Ya, kalau di bawah sana. Bodat. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Setiap orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. Orang kalau kerja itu pantas mendapatkan penghargaan daripada apa yang dikerjakan itu, upah daripada apa yang dikerjakan itu. Ini kau kerja belum? Kau sudah koin. Kalau kamu sudah melakukan pekerjaanmu, menjawab dengan benar, menjawab dengan tepat, ada nanti orang-orang itu yang menghargai kerja keras upaya Anda itu. Ada pasti, walaupun cuma 1%. Ada. Tenang saja. Anda ini bagaimana? Belum kerja sudah minta upah. Sungguh nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada wah kan? Lihat tuh, langsung terbang. Makasih Bang Gede, makasih. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman, silakan. Alif Abdurrahman, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan. Ya, Alif Abdurrahman. Tunggu Bang. Ya, sudah menyimak dari tadi? Saya nyimak yang Haris tadi tentang apa tadi? Tentang rambut terurai. Oke. Rambut terurai Bang. Baik, kita ulang lagi dari awal ya. Makanya teman-teman begini, kalau nonton itu tontonlah yang penuh begitu, jangan tonton separuh. Jadi kalau Anda nonton separuh, Anda nggak ngerti yang dimaksud itu apa gitu loh ya. Baik, ini. Saya ngerti Bang konteksnya Bang. Oke. Apakah Anda itu tidak ada salahnya Bang? Oke. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad memang biasa meniru? Ya, saya pernah mendengar di cerita Sirah Nabawiyah Nabi ya Bang. Pada saat damai
maksudnya damai dengan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, Nabi Muhammad itu biasa meniru. Betul. Baik. Ahli kitab tersebut. Baik. Jadi Anda mengakui ya bahwasanya Nabi Muhammad suka meniru ahli kitab. Setuju? Bukan begitu. Mulai konteksnya. macet. Sesuai konteksnya dulu. Konteksnya itu strategi dakwah. Kenapa sih Anda macet? Coba ulangi. Apakah Anda mengakui bahwa Nabi suka meniru ahli kitab? Bukan suka meniru. Meniru. Meniru pada saat bentur-benturin kepala. Susah. Alif, barusan lo tadi kamu bilang memang benar bahwa saya baca di dalam buku sirah bahwa memang Nabi itu suka meniru. Sekarang Anda bilang bukan suka meniru. Mau kalian apa sih? Apa mau kalian itu? Apakah kalian senang kalau saya stres? Nggak meniru-niru gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Benarkah? Di rambut saja, bukan di lain. Saya bacakan. Baik, kita tampilkan hadisnya lagi. Aduh, memang. Oh, gini, saya balikin saja di sini hadisnya ya, biar kelihatan. Oke, saya balik dulu. Heran saya dulu dengan kamu ini. Coba kamu yang baca, kelihatan nggak? Kelihatan nggak situ? Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintahnya dari Allah. Betul? Berarti kalau biasa meniru artinya itu adalah perbuatan yang memang sudah terbiasa. Betul? Ya, silakan lanjut dulu, Bang. Nah, artinya kalau sudah biasa itu bukan sekali dua kali. Betul, contoh misalnya gini, saya biasa main sama orang Kristen, saya biasa live di TikTok. Jangan bikin asumsi sendiri, Bang. Kita di konteksnya ini aja. Oke, baik. Di situ dikatakan nggak bahwa di situ dikatakan nggak bahwa Muhammad biasa meniru orang-orang? Ya. Oke, berarti kamu iya, itu kan rambut salah satunya. Gimana sih kamu ini? Ya, emang rambut di situ, Bang, bukan salah satunya. Iya, di sini, aduh, gini loh, di sini dibahasnya soal rambut. Dikasih satu contoh gitu loh. Di sini kan dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang. Artinya kan ada banyak dari kitab dalam hal-hal, bukan satu hal loh. Dalam hal-hal yang tidak ada perintahnya dari Allah. Jadi kalau nggak ada perintahnya dari Allah, Muhammad tuh biasa niru-niru ahli kitab. Itu banyak hal, bukan cuma satu hal. Salah satunya adalah soal cara sisiran. Jadi cara sisiran saja Muhammad itu niru. Gimana, Doni? Nah, dikatakan begini. Dalam hal-hal yang tidak ada perintahnya. Nah, orang-orang dari ahli kitab itu membiarkan rambut mereka terurai. Sementara orang-orang musyrik itu membelah rambut mereka seperti sisiran Anda ini. Nah, tadinya Muhammad itu dia itu membiarkan rambut mereka terurai. Nah, lalu Muhammad mengurai rambut, menyisir rambut mereka, memisahkan rambut mereka sama seperti orang-orang musyrik. Ibadahnya juga dari Masjidil Aqsa diganti ke orang-orang musyrik. Ya kan? Makanya keluar bicara lain lagi nih, kita bicara konteks ini hadisnya, Bang. Ini soal rambut. Jangan ada framing ke hal lain. Baik. Itu nggak nyambung. Apakah yang biasa ditiru oleh Muhammad itu hanya satu hal atau banyak hal? Yang saya tahu ini baru rambut, Bang. Kan saya kan bukan penghafal ya, Bang. Bukan itu yang saya tanyakan. Ada hal-hal lain nggak? Menurut hadis ini ada hal-hal lain nggak? Apa? Ya, tidur dulu di bawah sana kamu. Apa. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana nih teman-teman? Adakah teman-teman yang mau menggantikan saya? Aduh, kita kasih naik ada, sebentar ya. Firman Nehe. Ya, Firman Nehe. Selamat malam, Firman Nehe. Firman Nehe. Oke, baiklah kita turunkan ya Firman Nehe. Ya, teman-teman, kita sudah mau jam 10 malam ya. Kita tadi sudah mulai dari jam 7-an. Kita kasih naik ada Edward, silakan Edward.
Kita kena pembatasan terus nih teman-teman. Dihajar terus kita kena pembatasan terus. Ya silakan saudara Bars apa ini nama anda ini? Halo. Nama anda siapa ini? Bursik. Bursik. Nama anda siapa ini? Atif. Siapa? Atif. Iya tulisannya itu tulisannya itu bacanya apa itu? Kenapa anda baca lah? Iya tulisan bahasa Arab itu bacanya apa itu? Gus Atif. Gus Atif, bukan Gus Atif. Tulisanmu itu loh yang kau bikin itu kan. Jali. Depannya kan huruf ba, betul. Huruf wa, huruf sin, betul nggak itu? Bukanlah. Terus apa? Depannya huruf apa? Ja. Oh apa? Pikir saya tadi huruf ba itu, ternyata bukan. Ya, bagaimana? Apa yang mau anda utarakan? Silakan. Saya mau tanya bang. Kunci surga itu apa bang? Fungsi surga sebegini bang. Jadi itu adalah apa yang akan diberikan nanti kepada orang-orang yang dia itu menjalankan perintah Tuhan, yang dia itu melakukan apa-apa yang disuruhkan kepadanya. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara orang-orang yang dia itu mau melakukan kehendak-kehendak setan, begitu. Kalau orang melakukan kehendak-kehendak setan itu, mereka tidak akan beroleh hidup. Apa? Lanjut Pak, lanjut, continue. Ya itu, singkatnya seperti itu. Ya. Bang, abang ini bukan Muslim kan? Ya di bawah dulu bang, di bawah dulu. Kasih lah teman-teman, heran saya. Ada saja ini orangnya. Aduh, susahnya teman-teman. Udah mulai ini. Teman-teman. Mata sudah mulai kunang-kunang. Kita rehat sebentar saja ya teman-teman ya. Atau gimana? Kita mau lanjut lagi? Ada Muhammad Hamsyah. Ya silakan, Muhammad Hamsyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Muhammad Hamsyah. Nyalakan kamera Anda. Kalau bahas masalah kitab itu bang, di sini tuh negara Islam ya. Bang, kamera nyala dulu bang. Kalau kamera nyala baru ngomong. Kalau abang nggak nyala kamera, itu artinya abang. Kalau anda tidak nyala kamera. Kena pasal pencitraan entar. Kalau bahas-bahas agama. Ya, soalnya negara ini kan negara hukum, bang. Apakah saya itu memfitnah sehingga saya kena pasal pencitraan, bang? Ya itu. Coba nyalakan kamera dulu. Nanti saya kena pasal pencitraan lagi saya. Coba silakan. Nyalakan kamera dulu. Coba silakan. Gak usah gitu, bang. Masalah saya tuh di situ. Gak usah bahas-bahas agama orang lain kalau abang nggak ngerti gitu. Baik. Sekarang kalau misalnya saya nggak ngerti, bang. Misal saya nggak ngerti. Yang benernya gimana? Yang benernya gimana? Ya saya juga nggak tahu. Kok tanya teman saya? Bang, anda tahu siapa ini? Agama apa sih? Sebentar, anda tahu siapa ini? Siapa? Oke, yang ini saja. Anda tahu siapa ini? Mana bang? Ini yang saya tunjukin. Anda tahu ini siapa? Mana ada kelihatan? Nggak ada kelihatan itu. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Iya, nggak kelihatan di sini bang. Nggak kelihatan bagaimana? Anda ini pura-pura saja. Anda bilang sama saya, jangan membahas agama orang lain, nanti kena pasal pencitraan. Ya. Oke, baik. Kan saya cuma mengingatkan abang, ya kan? Bang, tidak salah Anda mengingatkan saya itu tidak salah, tetapi cobalah adil, bang. Ini yang di belakang saya ini namanya zakar turun. Nah, dia loh gimana? Dia membahas agama saya, dia membahas iman saya. Kalau dia boleh, kalau saya menanggapi nggak boleh. Ya oke. Nah ini. Semoga sukses lah. Bukan apa-apa. Anda itu ya cobalah yang adil. Oh, masa Anda maunya biar Islam saja bang yang bahas agama orang bang? Kalau Anda nggak boleh, pernah pasal pencitraan nanti. Indonesia itu kan kebanyakan Muslim bang. Negara itu kan demokrasi. Siapa yang banyak suara itu dia yang benar. Jadi kalau abang itu entar dilaporkan banyak yang dukung orang itu, abang itu kena gitu loh bang.
Nah, betul Ini itu yang saya bilang itu. orang Gini. terbanyak itu yang Baik, omongan Anda itu ada betulnya. Gini. Saya kasih tahu, omongan Anda ada betulnya. Enggak betul emang, Bang. Sepertinya, ya. Seperti Cuman ini. ada salahnya gini, Ahok omongan itu. Anda ada benernya, ada salahnya. Menurut saya, seperti Bang, Ahok. dengar dulu, Bang. Abang Muhammad Ahok itu sebetulnya itu benar, Bang. Cuman Gimana? orang banyak benci sama dia. Nah, dia difitnah, terus sama kaum muslim yang nggak paham itu ikut mendukung. Jadi Ahok itu kena pasal pencitraan. Itu, Bang. Kena pasal pencitraan. Dikarenakan karena banyak umat yang demo. Misalnya Bang Ahok itu bisa membela, ya nggak mungkin kena, Bang. Iya, Ya, makanya Ustaz saya Abdul bilang, Somad. pernyataan Soalnya Anda itu banyak kan pendukungnya. ya udah selesai. Ya, lanjut, Bang. Sudah bisa gantian? Ya, lanjut. Baik. Ini penggemar dia dari Pulau Madura ini, Bang pinter-pinter nih. Nah, Bang, statement Anda itu, pernyataan Anda itu mengandung satu benar, satu salah. Yang benar, Anda yang katakan tadi benar itu yang kedua. Tapi yang pertama salah. Yang pertama salahnya begini. Karena banyak orang mengatakan demikian, karena orang banyak bilang A, maka pernyataan itu jadi benar, itu salah, Bang. Kebenaran itu tidak ditentukan dari banyaknya orang yang mengatakan itu, enggak. Ini namanya logical fallacy. Iya, tapi karena sebentar, Bang. Iya, Nah, betul. Tapi karena ini banyak negara begini, Bang. demokrasi, Sebentar, Bang. tenang dulu, Bang. Nah, karena banyak berbondong-bondong kemarin kan harga emas naik itu, naik tinggi. Karena banyak orang berbondong-bondong beli emas, maka membeli emas pada saat itu adalah benar. Ternyata besok anjlok, Bang. Artinya apa? Kalau banyak orang mengatakan demikian, itu tidak menentukan itu benar. Belum tentu bisa benar, bisa salah. Itu statement Anda yang pertama yang salah. Karena Anda mengatakan kalau banyak orang pasti benar. Itu salah. Kemudian yang kedua, kalau dari situ emang salah, Bang. Baik, Tapi terima kasih Anda mengakui itu. Ini kan, nah, pernyataan Anda yang kedua, karena di Indonesia mayoritas Islam, maka nanti kalau orang Islam demo, maka walaupun kasus itu A bisa jadi Z. Betul, kalau itu saya setuju. Karena sesuai dengan pengalaman kita, barang siapa yang ramai berdemo, maka keinginannya harus diluluskan. Demi apa? Demi supaya tidak kisruh. iya betul, memang betul. Indonesia emang gitu. Betul, sama begini. Sama seperti yang Suara terjadi. terbanyak itu yang menang dia. Betul, Walaupun Bang. salah itu. Betul, Walaupun itu dia juga salah. itu banyak juga orang yang terjadi. Tetap dia benar kalau di Betul. Indonesia, Bang. Nah, itu makanya saya bilang kan negara-negara yang dikuasai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka jago memprovokasi, karena mereka jago dalam hal membuat orang-orang yang tukang ikut-ikutan ini terkompor-kompori. Ya, betul. Betul. Ya, karena pada waktu peristiwa penyaliban, Yesus, pada waktu terjadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus, itu seperti itu kejadiannya, Bang. Karena orang ramai itu mendesak, salibkan dia. Sementara si Pilatus sendiri itu tidak menemukan kesalahan. Begitu, Bang. Tapi karena orang banyak mendesak, ya akhirnya Pilatus cuci tangan karena dia lebih senang duduk di kursi, Bang. Nah, dia nggak peduli. Daripada gua repot cuci tangan gua, coy. Itu serahkan sama kalian. Nah, gitu, Bang. Seperti itulah pemimpin Pilatus. Nah, itu, Bang. Ya, coba Anda Islam itu dari mana? Islam itu dari mana, Bang? Islam itu dari mana? Dari perkawinan campur antara orang-orang Quraisy dan meniru-niru agama Yahudi dan Kristen. Ya, asal usulnya dari mana? Dari negara mana? Asal usulnya itu dari Petra atau dari daerah ini, Bang. Aram. Cuman dirubah oleh kekhalifahan. Iya, cuman dirubah oleh kekhalifahan. Aduh, saya jadi lupa ini kalau belajar sejarah ini. Dirubah akhirnya jadi di Arab Saudi gitu, Bang. Oke, itu karena begini, Bang. Itulah dari Arab Saudi. Terus. Iya, tapi Anda belum nyala kamera, itu masalahnya. Itu dari mana? Besok nyala kamera dulu kalau sini, kalau mau ngobrol lama-lama. Kamera belum nyala. Ya. Oke lah teman-teman, ini sehubungan kepala saya ini rasanya sudah agak pening. Kayaknya saya terlambat makan ini teman-teman, udah mulai oyong-oyong. Saya ini teman-teman mempunyai kayaknya pembakaran di badan saya ini kayaknya seperti diesel. Jadi kalau tidak makan nasi rasanya kepala itu rasanya begini. Nah, jadi saya sarapan dulu ya, makan nasi dulu ya.
Oke lah, teman-teman saya rehat dulu sebentar. Bisa jadi nanti saya live lagi ataupun saya main ke tempat teman-teman. Makanya jangan lupa pantengin terus akun ini supaya kalau saya kemana-mana itu nanti teman-teman dapat notifnya seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, dilompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu
taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.